Halo Sobat Amat Sehat Tanpa Kaya. Nah, di video kali ini teman-teman, saya ingin sharing tentang satu kisah viral ya. Ini dari China gitu ya. Kemarin saya sempat baca berita, saya kaget gitu teman-teman. Kenapa? Karena ada viral wanita yang hemat, dia nabung gajinya sampai 90% ya. Sampai 90% teman-teman. Ini gila banget teman-teman. Saya sendiri pernah ya nabung gaji saya, tapi nggak pernah sampai 90%. Saya sampai 70% waktu itu. So, kita belajar dari gimana caranya dia bisa nabung sampai 90% ya. Dari saya baca beritanya nih, saya coba tampilin teman-teman di sini ya. Jadi, wanita ini dia kerja teman-teman di salah satu perusahaan lah ya di China. Dan dia mempunyai 2 anak teman-teman ya. Jadi dia seorang ibu dan punya 2 anak, tapi bisa nabung sampai 90%. Kuncinya apa teman-teman? Jadi saya coba tarik ya beberapa poin kenapa dia bisa gaya hidupnya begini. Jadi yang pertama adalah menurut dia ya, spend money itu, kalau menghamburkan uang itu ya, menurut dia itu bukan suatu kebahagiaan gitu ya. Mungkin karena uangnya belum terlalu banyak gitu ya. Jadi menurut dia ingin menabung dulu sampai membeli suatu aset ya, baru bisa bahagia teman-teman. Jadi dia nabung 90% selama berapa tahun gitu ya, sampai bisa membeli 2 properti apartemen di China gitu. Wah, ini kan luar biasa banget gitu. Kalau kita nabung nggak bisa membeli hasil kan, maksudnya kurang gitu ya. Tapi ini bisa nabung, terlihat sangat pelit gitu ya 90%, ini bisa membeli sampai 2 properti gitu. Nah, dari sini menurut saya ini ekstrim gitu ya, tapi sangat menginspirasi teman-teman. Sampai katanya dia sangat jarang untuk hangout sama teman-temannya gitu, jarang keluar gitu ya. Karena definisi bahagia orang itu kan beda-beda teman-teman. Mungkin dia ingin pada saat dia menabung gitu ya, dia ya udah dia menjalankan tiap bulan menyisihkan uangnya. Dia mikir, saya leha-lehanya tunggu saya udah beli properti gitu ya. Saya nggak mau hangout dulu gitu, saya nggak mau beli baju dulu. Dan lucunya dia nggak pernah beli baju teman-teman. Jadi dia dikasih baju sama teman-temannya, teman-teman di kantornya gitu ya. Jadi saya pernah ke luar negeri waktu itu ya. Di luar negeri itu lucu teman-teman. Jadi kalau misalnya dia beli barang gitu ya, misalnya beli barang elektronik baru, terus dia ada barang elektronik yang lama. Barang elektronik yang lama dia bukan dijual teman-teman, tapi dia buang di depan rumahnya, di depan apartemennya gitu, di jalanan. Padahal itu masih bagus. Nah, kalau di Indonesia itu mungkin bisa diambil sama orang. Nah, tapi kalau di luar negeri paling diambil sama orang yang memang mau ambil buat dijual gitu. Nah, ini sangat lucu. Sama juga dengan baju. Kalau orang udah pakai baju udah bekas gitu ya, dia kasih aja sama temannya gitu. Jadi nggak jual. Kalau di Indonesia kan, wah lumayan nih baju bekasnya, saya bisa jual ke kalau istilahnya di daerah saya itu lelang gitu teman-teman. Jadi ada satu tempat yang menerima baju bekas, nanti dia trade gitu, dia jual, dia beli barang baju bekas kita, nanti dia jual lagi ke orang lain gitu ya. Nah, itu lucu teman-teman. Nah, ini sangat relate dengan kisah saya menurut saya. Karena saya sempat tabung sampai 70%. Waktu itu ya, banyak saya ingat sekali gitu ya, saya pas datang ke Jakarta gitu, saya ngekos, bahkan uang saya sangat ketat jaganya teman-teman. Saya sangat bersyukur waktu saya kesini saya nggak bawa apa-apa. Saya ingat waktu itu saya pindah ke kos teman-teman. Saya bahkan belum punya bantalnya, nggak cukup gitu ya. Saya tinggal sama Tony. Nah, kebetulan teman saya waktu itu ingin pindah kos gitu. Ibaratnya dia dari Jakarta ingin pulang lah ke daerahnya gitu ya. Dan masih ada barang-barang sisanya gitu. Dia bilang dia mau kasih saya gitu. Ya, saya mikir kenapa tidak gitu ya. Saya dikasih. Ya biasa kos itu kan ada sarung bantal, guling gitu ya, terus ada galon dan lain-lain. Saya ambil semua teman-teman. Pada saat saya merantau ke Jakarta gitu awal kali, wah saya senang sekali gitu. Bahkan teman saya ini namanya Junet gitu ya. So thank you buat Junet yang dulu udah support saya gitu. Kalau nggak ada bantalnya, mungkin saya tidurnya nggak pakai bantal bro. Jadi saya masih simpan tuh bantalnya bro. Nah itu saya nggak gengsi teman-teman. Saya ambil aja yang memang saya mau pakai di kos gitu. Daripada saya beli, saya harus keluarin ratusan ribu. So menurut saya, karena kita pas hemat, ya kita benar-benar menjaga yang bisa efisien, ya kita ambil yang efisien teman-teman. Jangan kayak wah ini beli, itu beli, ya nggak usah gengsi lah kita sebagai teman ya gitu ya. Justru kita cari teman yang mensupport kita. Saya ingat sekali waktu itu ada teman saya yang ngajak saya waktu itu libur lebaran gitu, ngajak saya keluar jalan-jalan ke Bali. Saya menolak teman-teman. Teman-teman dan teman-teman saya yang mengajak saya itu bilang, wah udah sombong nih, Bro Tommy nggak mau ikut. Bukan begitu. Jadi saya benar-benar sangat fokus untuk menyisihkan uang saya gitu. Saya mikir kalau memang saya sudah sampai ke target saya, nah baru saya spend buat jalan-jalan. Jadi buat teman-teman, saya tahu kunci, teman-teman udah tahu kuncinya lah untuk bisa menjadi kaya gitu ya. Tinggal mengurangi
expand kita, mengurangi pengeluaran kita, dan menambah income kita gitu. Tapi jangan lupa yang satu adalah menunda kesenangan jangka pendek untuk jangka panjang gitu. Supaya kita bisa membeli aset dulu di usia muda, membeli investasi di usia muda, agar kelak kita tua, kita bisa seperti wanita ini gitu. Baru umur 32 sudah beli 2 properti. Gara-gara dia tabung 90% dari gajinya. Lumayan banget kan teman-teman? So semoga kisah ini bisa menginspirasi ya, bisa membuat teman-teman tergerak hatinya mau menyisihkan uangnya lebih besar gitu ya. Jadi tidak perlu gengsi, tidak perlu malu gitu ya. Justru kita harus tekan gitu, harus semangat gitu. Apalagi kalau saya kan dari keluarga ya biasa-biasa aja lah, sederhana gitu ya. Jadi saya menjalankannya juga biasa-biasa aja, tidak tertekan gitu. Justru saya enjoy melalui proses ini teman-teman. Semoga kisah viral wanita ini bisa menginspirasi teman-teman ya. Jadi jangan anggap wah kita pelit atau gimana, karena kembali lagi kebahagiaan orang itu berbeda-beda. Mungkin ada yang ini begini sudah bahagia, mungkin ada yang harus begitu bahagia gitu. So jangan pernah malu, jangan pernah gengsi. Semoga teman-teman bisa mempraktekkan hal yang seperti wanita ini praktekkan atau saya praktekkan. Saya ucapkan semoga bermanfaat, salam tambah sehat, tambah kaya. Thank you.